Bab 3431. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Sebelum gelombang besar tiba, penguasa istana ini akan datang untuk memeriksanya. Bagaimana situasi para penjaga di istana ini? Master Aula tertinggi melihat sekeliling dan tidak hanya melihat tim penjaga sekte tetapi juga Lu Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lu Chen, kamu tidak berlatih di aula tertinggi, apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan bermain. Lu Chen terkekeh dan menjawab seperti ini, yang mengejutkan semua orang. Apakah kamu bercanda? Begitu gelombang binatang buas datang dan pertempuran dimulai, kamu akan langsung menjadi umpan meriam dan kamu akan mati tanpa mengetahui caranya. Maha Guru Aula sedikit kesal. Yah, aku dilindungi oleh kakak laki-lakiku, jadi aku tidak akan mati. Lu Chen memandangi pecahan air di sampingnya, tersenyum, dan segera menyeret pria itu ke dalam air. Duan Sui-Sui sedikit bingung dan sebelum dia bisa menjawab, penguasa istana tertinggi memarahi Lu Chen terlebih dahulu. Duan Sui-Sui adalah pilar utama pertahanan kota. Ketika gelombang besar tiba, dia akan bertarung melawan binatang abadi terkuat. Di mana dia punya waktu untuk melindungimu? Dia bilang ya. Lu Chen menjawab seperti ini apapun situasinya. Ketika Duan Sui-Sui mendengar ini, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Semakin dia mendengarkan kata-kata Lu Chen, sepertinya dia semakin mencoba menindasnya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Penguasa istana tertinggi melambaikan tangannya, meninggikan suaranya, dan berkata, Dai Sui-Sui ada di sini untuk melindungimu. Siapapun yang akan membunuh binatang abadi terkuat, bukankah kamu akan menjadi seorang dragster? Dia berbicara dengan keras, menarik perhatian kerumunan di sekitarnya, dan bahkan penguasa kota aliansi abadi mengalihkan pandangannya. Kakak tertua berkata bahwa penguasa kota akan pergi melawan binatang abadi terkuat, tapi dia tidak perlu pergi. Lu Chen membuka mulutnya dan datang, mengalihkan masalah ke timur kepada penguasa kota aliansi abadi. Penguasa kota aliansi abadi tertegun sejenak. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, alisnya sedikit berkerut, merasa sangat tidak senang. Sialan, kamu, Lu Chen, dan Duan Sui-Sui terlibat dalam masalah ini, bos kota ini. Sungguh tidak masuk akal membiarkan penguasa kota ini berbaring tanpa alasan. Aku ingin kamu terlihat baik nanti. Lu Chen, aku tidak pernah mengatakan ini, jadi jangan bicara omong kosong. Duan Sui-Sui melirik Lu Chen. Di permukaan, dia tenang, tetapi di dalam hatinya, dia sudah bertanya pada Lu Chen ribuan kali. Aku tidak berbicara omong kosong. Kamu bilang jika kamu melindungiku, kamu pasti tidak akan bisa bertarung, lalu siapa yang akan melawan binatang abadi terkuat? Lu Chen menggelengkan kepalanya dan terus mengarang cerita di depan semua orang, jadi, kamu mengatakan bahwa kamu hanya bisa melepaskan penguasa kota, karena penguasa kota adalah orang terkuat kedua. Lu Chen, kapan aku akan mengatakan hal seperti ini? Jangan menabur perselisihan antara aku dan penguasa kota. Ketika Duan Sui melihat Lu Chen berbicara semakin memalukan dan jelas-jelas menyiramkan air kotor padanya, dia tidak tahan lagi dan bahkan berbicara lebih keras. Kamu mengatakannya, jika kamu tidak mengakuinya, aku tidak bisa menahannya. Semua orang akan mempercayaimu. Siapa yang menyuruhmu menjadi orang terkuat di kota Xianmeng? Lu Chen mengangkat bahu, tampak tak berdaya. Kamu, alis Duan Sui-Sui berkerut dalam, dia hampir tercekik karena Lu Chen tersedak, dan dia tidak tahu bagaimana melawan. Berbicara tentang menyangkal, berbicara tentang kefasihan, berbicara tentang curang, berbicara tentang sanjungan. Bagaimanapun, dalam arah ini, dia bukanlah tandingan Lu Chen. Dia dipukuli habis-habisan. Bagaimana dia bisa melawan Lu Chen? Terlebih lagi, dia adalah orang paling berkuasa di kota Xianmeng, dan statusnya ribuan mil lebih tinggi dari Lu Chen. Tidak mungkin dia berdebat dengan Lu Chen di depan umum. Dia tidak mati tercekik di tempat oleh Lu Chen, atau tersedak sampai mengamuk, sehingga kualitas mentalnya cukup kuat. Lu Chen, berhenti bicara. Apakah kamu tidak takut dipermalukan karena berbicara terlalu banyak omong kosong di depan umum? Penguasa istana tertinggi tampak tidak sabar, dan terlepas dari siapa yang setuju atau tidak, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan Lu Chen untuk pergi. Kamu tidak bisa tinggal di sini, ikuti aku segera dan kembali ke istana tertinggi untuk membuat ramuan. Petik 2. Saya tidak bisa pergi. Tanpa diduga, Lu Chen menggelengkan kepalanya dan menolak mendengarkan perintah Maha Guru istana. Brengsek,
Tuan istanaku adalah alkimia abadi tertinggi tingkat pertama, tetapi kamu hanya alkimia abadi tingkat 9. Status alkimia tuan istanaku lebih tinggi dari milikmu. Beraninya kamu tidak mendengarkan perintah tuan istanaku. Maha Guru istana menjadi marah. Bukannya aku tidak mendengarkan, tapi tuan kota tidak mengizinkanku pergi, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lu Chen benar-benar mengatakan ini, menyebabkan penguasa kota aliansi abadi menjadi bingung saat itu juga. Kamu tidak dipanggil oleh penguasa kota ini. Aku belum mengusirmu. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa penguasa kota ini tidak akan melepaskanmu. Benar-benar tidak masuk akal. Penguasa kota aliansi abadi marah dan melambaikan tangannya, berkata, kamu bahkan bukan orang suci abadi. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mempertahankan kota. Keluar dari sini. Lu Chen benar-benar menyeretnya ke dalam air, dan dia sangat marah. Dengan identitasnya di sini, bagaimana dia bisa membantah omong kosong Lu Chen? Sejujurnya, jika Lu Chen bukan seorang kultivator alkimia, dia akan segera mencabik-cabik Lu Chen. Dia sangat membenci Lu Chen dan tidak menyukai Lu Chen. Karena dia tidak bisa memisahkan Lu Chen, dia mungkin juga mengusir Lu Chen. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan yang digali oleh Lu Chen, dan yang ditunggu Lu Chen adalah perintah pengusirannya. Perintah penggusuran ini merupakan hal yang menarik bagi Duan Sui Sui. Saya jamin Duan Sui Sui akan mendapatkan minuman yang enak. Tapi, penguasa kota tidak bisa melepaskanku, hanya ada satu orang yang harus dia lepaskan. Lu Chen tersenyum, lalu melihat ke arah Duan Sui Sui, dan berkata, kakak laki-laki berkata bahwa aku harus membuka mata dan melihat pertempuran antara manusia dan binatang, tapi aku tetap tidak bisa pergi. Lu Chen, apakah kamu bercanda? Perintah penguasa kota sangat besar. Bagaimana mungkin perintah untuk memutus aliran air bahkan lebih besar? Penguasa istana tertinggi mencibir, memarahi Lu Chen secara terbuka, tetapi sebenarnya dengan sinis mengejek Duan Sui Hui, jika penguasa kota memerintahkanmu pergi, pergilah. Tidak perlu mendengarkan perintah orang lain. Dan Zong dan Duan Long Alliance tidak akan menghadapinya sejak awal. Dia tidak perlu memberikan wajah apapun pada Duan Sui Sui. Untung dia tidak mengejek mereka secara terbuka. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan kota telah melepaskanmu, haruskah aku menghentikanmu? Duan Sui Sui mengerutkan kening pada Lu Chen dan berkata dengan tenang, dengar, penguasa kota di sini adalah yang terbesar, dan perintahnya adalah misi tertinggi. Jangan menyesatkan orang lain, kembali dan sempurnakan alkimia. Perilaku kasar Lu Chen membuatnya sangat malu. Dia hampir tidak bisa tetap tenang dan ingin segera mencabik-cabik Lu Chen. Dia tidak ingin membiarkan Lu Chen pergi. Jangan sampai Lu Chen memanfaatkan gelombang buas dan menemukan seseorang yang tidak seharusnya dia cari, dan kemudian salah satu rencananya akan sia-sia. Tapi Lu Chen sangat jahat. Dia langsung membodohi dirinya sendiri dan langsung menyeret penguasa kota ke dalam masalah, membuat situasi menjadi berantakan. Jika dia tidak melepaskan Lu Chen, itu seperti menamparkan wajah penguasa kota di depan umum dan mempersulitnya untuk mundur. Tidak mungkin dia melakukan hal bodoh seperti itu. Situasi baik diganggu oleh Lu Chen. Tidak peduli betapa enggannya dia hanya bisa melepaskan Lu Chen. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain pergi. Aku tidak bisa lagi mempertahankan kota. Lu Chen menghela nafas, berpura-pura enggan, dan kemudian mengikuti penguasa istana tertinggi ke kota. Di tembok kota, penguasa kota Xianmeng tampak tidak bahagia, Duan Sui Sui tampak murung, dan An Yu tampak santai. Di kota, setelah Lu Chen mengikuti Maha Guru Aula untuk beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Hall Master, kamu datang begitu cepat, apakah kamu sengaja mencapai waktu yang tepat? Bagaimana menurutmu? Penguasa istana tertinggi tidak menanggapi secara langsung, tetapi meminta Lu Chen menebak. Apa yang saya katakan? Lu Chen tidak bisa menebaknya. Jika kamu tidak bisa mengatakannya, jangan katakan. Pemimpin istana tertinggi tersenyum. Aku selalu merasa kamu datang ke sini khusus untuk menyelamatkanku. Lu Chen juga tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Jika ada yang harus dilakukan, cepat pergi ke sana. Penguasa istana tertinggi berhenti dan melihat ke sebuah gang di samping, lalu berkata dengan penuh arti, setelah kamu menyelesaikan urusanmu, segera kembalilah. Meskipun kamu membawa siapapun, kamu juga dapat memasuki istana. Yang Agung istana adalah tempat Danzong, dan ada formasi abadi yang kuat yang melindunginya. Di istana, tidak peduli betapa gilanya Duan Sui Sui,
dia tidak akan berani menerobos masuk. Ketika dia mengatakan ini, dia menyelesaikan semua keraguan Lu Chen. Dia sengaja pergi ke puncak kota untuk menangkap Lu Chen. Terima kasih Tuan. Lu Chen sangat gembira dan dengan cepat berbalik ke gang dan segera pergi. Setelah berjalan melewati gang dan berbelok belasan jalan, akhirnya saya menemukan pegadaian. Pegadaian masih buka, tetapi dengan datangnya gelombang besar, hanya ada sedikit pejalan kaki dan tidak ada yang datang untuk berbisnis. Pertama kali Lu Chen memasuki pegadaian, dia melihat seorang kenalan di belakang konter, pemilik pegadaian. Tutup pintu. Ketika pemilik pegadaian melihat Lu Chen datang, dia segera memberi isyarat kepada beberapa orang dan kemudian membawa Lu Chen ke kamar pribadi di aula belakang. Di ruang samping, ada 10 orang yang duduk, semuanya adalah orang suci abadi tahap akhir. Mereka adalah orang kepercayaanku, aku bisa mempercayai mereka semua. Pemilik pegadaian melirik ke 10 orang itu, mula-mula memberikan perkenalan singkat, lalu berkata, jika Anda tidak datang, kami akan mengambil tindakan tanpa izin dan tidak bisa menunggu Anda lebih lama lagi. Sudahkah kamu mengetahui berapa banyak orang yang dimiliki Sadeng? Lu Chen bertanya. Ada lusinan orang, tapi mereka tidak terlalu kuat. Kami bisa mengatasinya, kata pemilik pegadaian dengan percaya diri. Hei, ada lusinan orang di sini, dan hanya ada 11 orang di sini, termasuk kamu. Jumlah orangnya jauh lebih kecil daripada yang lain. Apa maksudmu kekuatan mereka tidak sebaik itu? Lu Chen bertanya lagi. Hanya selusin dari mereka yang merupakan orang suci abadi tahap akhir, dan sisanya adalah orang suci abadi tingkat menengah, hanya untuk bersenang-senang. Kata pemilik pegadaian, lebih dari selusin orang suci abadi tahap akhir. Jumlahnya lebih banyak darimu. Untung aku menyelamatkan Yusu tanpa menyadarinya. Jika kami ketahuan dan memulai perkelahian, kalian pasti akan menderita. Lu Chen Wei berkata dengan marah. Untungnya, penguasa istana tertinggi membebaskannya dari kota, dan dengan partisipasinya dalam operasi tersebut, tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Jika tidak, jika pemilik pegadaian mengambil tindakan terhadap sejumlah kecil orang ini, kemungkinan besar dia akan gagal. Kemampuan tempur orang-orang Sang Zong tidak terlalu bagus. Sadeng itu tidak sepenuhnya bodoh. Dia mendapat bimbingan Duan Longliu di belakangnya. Pasti ada jebakan yang dipasang di tempat ikan itu di penjara, dan bahkan lebih banyak orang yang disergap. Akan sulit memancing ikan tanpa mengetahui hantunya. Semua penjaga puncak orang suci abadi di tanganku telah dikirim untuk mempertahankan kota. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun penjaga Immortal Saint tahap akhir lainnya belum pergi ke kota, mereka semua bersiaga dan tidak boleh bergerak sehingga penguasa kota dapat memobilisasi mereka kapan saja. Jika gelombang binatang tidak hanya mencakup binatang abadi puncak tingkat 10, tetapi juga sejumlah besar binatang abadi tingkat 10 tahap akhir, maka skala gelombang binatang akan jauh lebih besar, dan penguasa kota akan segera memanggil semua orang suci abadi tahap akhir di kota untuk datang ke garis depan untuk berbagi kekuatan puncak orang suci abadi dari semua ras. Tekanan dari mereka. Petik 2. Pemilik pegadaian menghela nafas dan berkata, jangan kira 10 penjaga ini juga sedikit. Saya menghabiskan banyak upaya untuk menyelundupkan mereka dari Holzan Hall, jika tidak, hanya Anda dan saya yang melakukan operasi tersebut. Petik 2. Pemilik pegadaian juga merupakan orang suci abadi tahap akhir, tetapi identitasnya adalah pemimpinnya dari Sekte Sang. Dia harus mengelola bisnis berat semua Sekte Sang di kota Xianmeng dan tidak bisa pergi berperang. Demi Sang Zong, dan melihat bahwa dia bukanlah orang suci abadi, Menara Xianmeng tidak pernah memasukkannya ke dalam daftar petarung. Jika tidak, dia harus pergi ke Aula Houzan di bawah tembok kota. 10 akan menjadi 10, ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Lu Chen menjawab sambil tersenyum. Bagaimanapun, selama dia ada di sini, semuanya tidak masalah. Tidak masalah jika penjaga yang membantu lebih sedikit atau lebih banyak. Ayo pergi, aksinya dimulai, ikuti rencananya. Pemilik pegadaian memberi perintah, dan 10 penjaga berdiri bersama, keluar dari ruang samping satu demi satu, dan meninggalkan pegadaian melalui pintu belakang. Setelah itu, Lu Chen dan pemilik pegadaian mengikuti, berjalan menyusuri gang sempit menuju jalan lain, dan dengan cepat menuju ke area klan iblis. Sepanjang perjalanan, pemilik pegadaian berkesempatan memperkenalkan dirinya kepada Lu Chen. Dia adalah kepala Sang Zong di kota Xianmeng, dan nama belakangnya adalah Pan. Namun, dia bukanlah ketua aula resmi, melainkan ketua aula akting.
Dia belum menjadi Master Aula biasa, jadi dia belum sepenuhnya memasuki jajaran atas Sekte Sang. Kamu tahu Master Sekteku, saat kamu melihatnya di masa depan, ingatlah untuk mengucapkan beberapa kata baik kepadaku di depannya. Hall Master Pan berkata sambil tersenyum, dan senyumannya cukup menyanjung. Seperti yang diharapkan dari seorang pebisnis, dia harus membuka jalan bagi masa depannya sendiri setiap kali dia mendapat kesempatan sekecil apapun. Selama kita berhasil menyelamatkan ikannya, semuanya akan baik-baik saja. Lu Chen menjawab seperti ini. Saya telah mengirim orang untuk mencari tahu di mana ikan itu dipenjara, dan membuat rencana terperinci. Dengan bantuan gelombang buas, operasi ini 100% berhasil. Hall Master Pan masih sangat percaya diri, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata kepada Lu Chen dengan sedikit kebingungan, saya tidak mengerti, gelombang besar datang pada waktu yang tepat, bagaimana Anda melakukannya? Seperti yang saya katakan terakhir kali, saya memiliki kemampuan firasat yang sangat kuat. Saya dapat memprediksi kapan gelombang binatang buas akan pecah dan kapan akan pecah. Lu Chen tersenyum dan berkata, jadi, gelombang besar terjadi dan tiba di kota aliansi abadi malam ini. Ini, sungguh menakjubkan dan sulit dipercaya. Hall Master Pan terkekeh, senyumnya agak kaku dan asal-asalan. Kata-kata Lu Chen boleh saja menipu seorang anak berusia 3 tahun, tapi bagaimana dia bisa ditipu? Masih punya firasat, sebuah firasat yang luar biasa. Anda tahu, binatang abadi itu telah kehilangan kesabarannya sejak lama, dan tidak ada gelombang binatang buas dalam 10.000 tahun terakhir. Aku hanya tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Chen untuk meledakkan gelombang monster itu. Kalau tidak, bagaimana gelombang buas bisa datang begitu mudah? Meskipun Lu Chen tidak berkata apa-apa, dia tetap sangat mengagumi Lu Chen. Mampu meledakkan gelombang buas bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kemudian, dia berbalik dan memikirkannya lagi, dan menyadari bahwa dia tidak memikirkan konsekuensi seriusnya sebelumnya, dan dia sangat terkejut hingga dia berkeringat banyak. Lu Chen pasti telah menyentuh skala kebalikan dari kelompok binatang peri dan secara langsung membuat marah kelompok binatang peri, yang menyebabkan gelombang binatang membanjiri kota aliansi peri, dan targetnya mungkin mengarah ke Lu Chen. Jika suku-suku tersebut gagal mempertahankan kota dan diserang oleh gelombang monster, banyak orang akan mati. Ada yang tidak beres. Untuk menyelamatkan temanmu, kamu mengerahkan segerombolan monster untuk menyerang kota. Itu akan lebih baik jika ada banyak korban di kota aliansi abadi. Aula Master Pan berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, saya punya firasat bahwa gelombang besar hanya mengepung kota dan tidak menyerang. Gelombang besar akan mereda sebelum fajar. Lu Chen tersenyum. Apakah ini sangat ajaib? Rahang Hall Master Pan hampir terjatuh karena terkejut, dia tidak dapat mempercayainya tidak peduli apa yang dia dengar. Saat mereka berbicara, area klan iblis telah tiba. Tempat di mana semua orang pergi sepi dan tidak banyak setan yang terlihat. Hall Master Pan segera memimpin jalan, memimpin semua orang melewati beberapa gang, dan akhirnya tiba di halaman besar yang bobrok. Semua orang menjadi tenang dan menyentuh dinding halaman. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa informasinya salah atau situasinya telah berubah. Cari. Tidak ada lusinan orang di sisi lain, tetapi lebih dari 100 rakyat. Di antara mereka, ada 41 orang suci abadi tahap akhir, dan ratusan lainnya adalah orang suci abadi tahap menengah. Hall Master Pan, yang selalu penuh percaya diri, tiba-tiba menjadi malu. Hall Master Pan hanya membawa 10 penjaga dari tahap akhir Immortal Saint. Bahkan jika Lu Chen dimasukkan, totalnya hanya ada 12 orang. Ini, Hall Master Pan tampak malu dan merasa operasinya akan gagal. Jumlah orangnya terlalu berbeda untuk bergegas masuk dan menyelamatkan orang. Tidak mungkin ke-11 dari mereka bisa mengalahkan 41 lawan di level yang sama. Terlebih lagi, lawan memiliki ratusan orang suci abadi jangka menengah untuk membantu dalam pertempuran, yang bahkan lebih mustahil lagi. Adapun Lu Chen, dia meminta Lu Chen untuk berpartisipasi dalam operasi karena dia ingin Lu Chen mengenali orang, bukan berkelahi. Dia tahu bahwa keturunan Kowloon sangat kuat, dan Lu Chen juga telah mengalahkan penjaga perbatasan. Tetapi dia tidak tahu seberapa kuat Lu Chen sekarang setelah meningkatkan levelnya. Di tahap tengah dari Dewa Abadi, tanpa kekuatan dari orang suci abadi, seberapa kuat dia. Diperkirakan dia bisa bertarung melawan Immortal Saint di tahap tengah, atau lebih kuat dari Immortal Saint di tahap tengah.
Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melawan orang suci abadi di tahap akhir. Terlebih lagi, pertarungan malam ini bukanlah pertarungan 1 lawan 1, melainkan pertarungan melawan banyak orang. Lu Chen menyeret tubuh Dewa Abadi dan dengan mudah dikalahkan oleh orang kuat di tingkat orang suci abadi. Bagaimana dia bisa mengalahkan banyak orang hanya dengan 1 orang? Apakah ini sulit dilakukan? Lu Chen mengirim pesan ke Hall Master Pan untuk bertanya. Lu Chen, ada yang tidak beres. Jumlah orang di seberang tiba-tiba bertambah. Kami tidak siap malam ini. Saya khawatir operasi penyelamatan akan dibatalkan. Hall Master Pan mengerutkan kening dan menggemakan ini. Gelombang binatang buas hanya berlangsung 1 malam. Jika kamu melewatkan malam ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Lu Chen berkata dalam sebuah pesan. Tidak bisakah kamu mendapat firasat lain? Hall Master Pan bertanya melalui pesan. Saya tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan firasat. Lu Chen menjawab dengan marah. Kali ini, binatang peri dibiarkan meledak menjadi gelombang binatang, berpura-pura turun gunung untuk menyerang kota aliansi peri. Binatang peri hanya dengan enggan menyetujuinya, dan tidak mungkin hal itu terjadi lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita bahkan tidak bisa menyelamatkan orang dengan memaksakan tindakan kita. Mungkin kita semua akan mati. Hall Master Pan mengirimkan pesan lain, jika tidak, operasi ini akan dibatalkan. Ketika saya kembali, saya akan mencari peluang dan merencanakan operasi kedua. Saya tidak punya waktu untuk menunggu. Malam ini adalah kesempatan terbaik. Kita harus bertindak. Lu Chen mengabaikan bujukan Hall Master Pan dan terus mengirimkan pesan seperti ini, jumlah lawan telah berubah. Saya akan mengatur tindakan spesifik. Tim pengawal Anda akan menangani orang suci abadi tingkat menengah lawan, dan Anda dan saya akan mengurusnya 31 orang suci abadi tahap akhir milik lawan. Tim pengawalku tidak memiliki masalah dalam menangani ratusan orang suci abadi tingkat menengah lawan, tetapi jika 31 orang suci abadi tahap akhir lawan diserahkan kepada Anda dan saya, apakah Anda gila? Hall Master Pan merespons dengan terkejut. Aku tidak gila. Tepatnya, aku sendiri yang berurusan dengan 31 orang suci abadi, dan tugasmu adalah membantuku memimpin. Lu Chen mengirimkan pesan seperti ini. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Kamu ingin bertarung 1 lawan 41. Aula Master Pan bahkan lebih terkejut lagi. Kamu tidak salah dengar, jangan gemetar lagi, aku yakin jika aku berani melawan, aku tidak bisa sebodoh itu sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkanku, dan aku sendiri yang akan mati. Lu Chen berkata dalam sebuah pesan. Itu benar, Hall Master Pan berpikir sejenak dan kemudian mengirim pesan, tapi aku sudah menjelaskannya kepadamu sebelumnya. Jika kamu tidak bisa mengalahkan kami hanya bisa meninggalkanmu sendirian dan pergi untuk menyelamatkan kami, nyawanya sendiri. Ayo, minta orang-orangmu untuk menembak terlebih dahulu dan lihat apakah pihak lain akan keluar secara paksa. Lu Chen mengangguk dan menjawab seperti ini. Tidak semua pasukan lawan berada di halaman. Hanya mereka yang berada di tahap tengah dari Sage Abadi yang berpatroli di halaman dengan cermat, dan semua orang di tahap akhir dari Sage Abadi berada di sebuah rumah besar di ujung halaman. Elemen ikan terkunci di rumah besar. Dia harus menarik iblis di halaman sebelum dia sempat menyelinap ke dalam rumah besar. Tidak mungkin, kota terlarang abadi di kota Liga Abadi sangat kuat, bahkan bawah tanah pun dipenjara. Jika tidak, dia bisa melarikan diri dan menyelamatkan orang, dan tidak perlu ada masalah seperti itu. Hall Master Pan menyetujui rencana Lu Chen dan segera memberi perintah kepada 10 penjaga, yang melompati tembok dan melancarkan serangan mendadak. Dan lebih dari selusin setan yang berpatroli di halaman tertangkap basah dan dibunuh seketika. Iblis Immortal Saint tingkat menengah di posisi lain mendengar suara itu dan bergegas keluar untuk bertarung. Namun, mereka dipukuli begitu keras oleh 10 penjaga Immortal Saint Sang Zong tahap akhir sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Dalam sekejap, seluruh kompleks menjadi kacau, dengan suara perkelahian, jeritan dan raungan yang mengejutkan semua orang. Ada musuh. Itu ras manusia, 10 ras manusia di tahap akhir dari orang suci abadi. Tuan Sadeng, lawannya sangat kuat, tolong kirimkan bala bantuan secepatnya untuk membantu. Setan-setan di tahap tengah dari Sage Abadi sedang berjuang untuk bertahan, dan mereka terus berteriak dan bahkan meminta bala bantuan. Dalam perkelahian di halaman besar, 2 orang diam-diam melintasi tembok, menyelinap di sepanjang bayangan dan sudut, dan mencapai rumah besar. Jendela-jendela rumah besar itu telah ditutup rapat,
hanya menyisakan pintunya yang tidak tertutup rapat, namun sudah tertutup. Hanya ada dua cara untuk memasuki rumah, satu dengan mendobrak tembok dan yang lainnya dengan mendobrak pintu. Lu Chen memilih untuk mendobrak pintu daripada mendobrak tembok. Sadeng menempatkan begitu banyak orang di sini untuk mempersiapkan Lu Chen datang menyelamatkan orang. Siapa yang tahu kalau tembok di sekitar rumah diperkuat? Tapi pintunya berbeda. Tampaknya pintu itu tidak diperkuat secara khusus dan dapat dengan mudah dibobol. Namun, pasti ada seseorang yang ditempatkan di dalam pintu. Lu Chen tidak segera mendobrak pintu, tetapi menunggu di depan pintu. Benar saja, perkelahian di halaman besar membuat khawatir orang-orang di rumah besar, dan tak lama kemudian terdengar raungan Sadeng, "Oh tidak, Lu Chen benar-benar datang untuk menyelamatkan orang. Saya menyembunyikan orang secara diam-diam. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Apakah Anda menemukannya di sini?" Dengarkan orang-orang di dalam, keluarlah bersama 20 orang dan bunuh semua orang di luar. Segera, pintu berderit terbuka, dan sekelompok orang siap untuk keluar. Namun, kelompok orang ini tidak pernah menyangka saat pintu itu terbuka, yang menyambut mereka adalah sebilah pedang tajam. Mati, dengan satu tebasan, langit perih hancur, pintunya meledak, dan bumi berguncang. Pedang itu begitu kuat hingga seperti gunung besar yang menekan di atasnya, mengunci langsung mengenai target saat ini. Siapa? Iblis yang terkunci itu tertangkap basah dan menjadi pucat karena ketakutan, menyaksikan tanpa daya saat pedang itu menebas tubuhnya. Bang! Iblis itu dicincang hingga berlumuran darah. Setelah membunuh satu orang, kekuatan pedangnya masih kuat dan momentum pedangnya masih ganas. Bilahnya terus menebas, meluas ke monster yang mengikuti dari belakang. Bang 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 bang! Ketika bilahnya benar-benar ditebas, 4 paku darah lagi muncul, menambah 4 Wuxian lagi yang melarikan diri. Karena iblis-iblis itu sedang terburu-buru untuk keluar, banyak orang berkerumun di ambang pintu. Mereka tidak mengharapkan siapapun untuk memblokir pintu, apalagi kekuatan bertarung orang yang datang itu begitu menakutkan. Ketika pedang ditebas, iblis-iblis yang berkerumun menjadi sengsara. Mereka dipenggal berturut-turut di tempat, dan 5 orang di antaranya segera naik ke surga dan kembali ke tempatnya masing-masing. Monster yang masih hidup berdiri jauh atau berkerumun di kedua sisi, nyaris tidak bisa menghindari terbunuh oleh pedang. Jika tidak, akan ada lebih dari 5 orang yang dipenggal berturut-turut, mungkin 6. Hall Master Pan tersentak di tempat dan menatap punggung Lu Chen dengan mata yang aneh, seolah-olah dia sedang melihat monster super. Monster macam apa ini? Monster macam apa yang begitu mesum? Bahkan jika dia adalah keturunan Kowloon, haruskah dia memiliki kekuatan tempur yang tidak normal? Lu Chen hanya berada di tahap tengah dari Dewa Abadi. Akan bagus untuk bisa bertarung dengan Immortal Saint tingkat menengah. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa membunuh kepala orang suci abadi tahap akhir. Alih-alih membunuh orang suci abadi tahap akhir, dia membunuh 5 iblis dengan satu pedang. Ini adalah orang mesum yang paling mesum. Meskipun ada masalah dengan posisi kelima iblis tersebut, mereka semua berkumpul dan berbaris untuk dicincang dengan satu pedang, namun mereka tetap harus memiliki kekuatan pedang yang super kuat. Lu Chen melakukannya dengan satu pukulan itu. Dia sangat mesum, sangat menakutkan. Pada saat itu, dia terkejut dengan kehebatan bertarung Lu Chen, dan pada saat yang sama mengaguminya. Lu Chen berkata sebelumnya bahwa dia tidak perlu mengambil tindakan dan hanya membiarkan dia yang memimpin. Dia pikir Lu Chen sedang membual. Hasilnya, serangan pedang Lu Chen menyegarkan pemahamannya tentang seni bela diri. Baru kemudian dia menyadari bahwa Lu Chen mengatakan yang sebenarnya dan tidak bercanda sama sekali. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini bukanlah kekuatan tempur terkuat Lu Chen. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin akan lebih terkejut dan pandangannya akan semakin tertumbang. Batasan Lu Chen adalah pedang ke-68 untuk membunuh yang abadi. Dan pedang ini hanyalah pedang ke-67. Tidak ada orang kuat di tahap akhir Immortal Saint yang bisa menahannya dan membunuh 5 orang dengan satu pedang. Seseorang memblokir pintu. Siapa ini? Pedangnya begitu kuat sehingga dia benar-benar membunuh kita berlima dengan satu pedang. Ya Tuhan, dia hanya makhluk abadi, dia sangat mesum. Tuan Abadi, tidak baik, dia memiliki penglihatan 5 naga, dia. Monster yang masih hidup semuanya linglung, dan mereka hanya berbicara tanpa sadar. Untuk sementara,
mereka masih mengalami shock berat dan belum bisa pulih. Ketika iblis itu bereaksi dan mengetahui bahwa itu adalah Lu Chen, keturunan 9 naga, Lu Chen telah menarik pedangnya dan menebasnya lagi. Pintunya sempit, dan monster tidak punya waktu untuk mundur dan tidak ada ruang untuk menghindar, jadi mereka harus ditusuk secara tiba-tiba. Bang 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 bang. Bilahnya menebasnya, dan 5 aliran darah lagi meledak. 5 tubuh monster lagi hancur, dan 5 jiwa lagi lolos. Dalam waktu yang begitu tergesa-gesa dan sangat singkat, 20 iblis yang diperintahkan untuk menyerang dipotong menjadi 2. 10 setan yang tersisa sangat ketakutan. Mereka yang berani terus bergegas keluar pintu secara alami mundur ke dalam ruangan dengan seluruh kekuatan mereka. Tetapi lorong di pintu itu panjang dan sempit, dan tidak mungkin 10 setan mundur pada saat yang bersamaan. Beberapa orang berhasil mundur, tetapi selalu ada orang lain yang tertinggal. Namun, Lu Chen tidak membuang waktu. Saat dia menyingkirkan pedangnya, dia juga masuk dari pintu, lalu menebas dengan pedang ketiga. Pedang ini juga merupakan serangkaian tebasan, tetapi alih-alih memotong 5 dengan satu pedang, pedang ini membunuh 3 orang dengan satu pedang. Jumlah lawan berkurang setengahnya, beberapa melarikan diri kembali ke dalam ruangan, dan beberapa berada di luar jangkauan pedangnya. Tentu saja jumlahnya lebih kecil dari sebelumnya. Meskipun demikian, beberapa orang yang selamat sangat ketakutan sehingga mereka buang air kecil dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri ke dalam. Mereka sudah kehilangan keberanian untuk melawan dan tidak berani menghadapi orang mesum. Panggilan, Lu Chen mencabut pedangnya dan menarik napas dalam-dalam untuk buang air. Meskipun pedang ke-67 bukanlah pedang pamungkas, setiap pedang menghabiskan banyak energi. 3 kali pemotongan berturut-turut menghabiskan sebagian besar energi dalam tubuh. Bukankah itu membuat stres? Karena lorong di pintu itu sempit dan setan-setan itu berkerumun. Dia ingin membunuh lebih banyak iblis dengan satu pedang, jadi dia hanya bisa menggunakan pembunuh abadi ke-67. Setelah membuka pintu, para iblis tidak lagi berani berbaris dan berkumpul, dan dia juga kehilangan kesempatan untuk membunuh beberapa dari mereka dengan satu pedang. Sisanya adalah duel 1 lawan 1, atau pertarungan antara 1 dan banyak. Pertarungan berikutnya harus dalam posisi pedang yang lebih rendah, jika tidak, jika Anda terus mengorbankan pedang abadi yang ke-67, saya khawatir Anda akan menghabiskan energi Anda sebelum Anda dapat menemukan elemen ikan, dan itu akan buruk jika kamu memasuki tahap lemah. Pedang ke-66 untuk membunuh yang abadi tidaklah semahal itu. Meskipun kekuatannya tidak sebaik pedang ke-67, itu cukup untuk membunuh rata-rata orang suci abadi di puncak. Tentu saja, kecuali mereka yang sangat kuat, seperti Duan Qingyan, yang mungkin tidak dapat membunuh mereka. Misalnya, di tahap akhir dari orang suci abadi yang kuat seperti Sadeng, mereka masih bisa dibunuh dengan satu pedang atau dikurung untuk membunuh. Bang! Tebasan lain jatuh, segumpal darah lagi naik, dan iblis lainnya ditebas dan meledak. Lu Chen sudah bergegas keluar dari pintu, masuk ke rumah besar, dan memasuki aula untuk melanjutkan pertarungan. Lebih baik mengatakan ini pertarungan daripada pembunuhan. Monster yang masih hidup ketakutan dan berlari menyelamatkan diri di dalam rumah besar. Mereka tidak berani melawan Lu Chen. Mereka yang melarikan diri segera berlari menaiki tangga. Hanya mereka yang melarikan diri perlahan yang dipenggal oleh Lu Chen. Selain itu, kecepatan tebasan ke-66 untuk membunuh yang abadi jauh lebih cepat daripada kecepatan pedang ke-67. Lu Chen bergegas ke tangga dan memenggal 3 monster lagi berturut-turut. Peskatarian itu berada di lantai berapa? Sebelum menaiki tangga, Lu Chen menoleh dan melirik ke Hall Master Pan yang mengikutinya, dan mengirimkan pesan secara langsung untuk menjaga kerahasiaannya. Rumah besar ini memiliki 9 lantai. Dia perlu tahu di lantai mana Yusu berada agar dia bisa yakin dengan pikirannya. Di kamar di lantai paling atas, Hall Master Pan melihat ke puncak tangga, mengerutkan kening lagi, dan menjawab, ada cukup banyak ruangan di rumah besar ini. Saya belum tahu ruangan yang mana. Aku berjuang sekuat tenaga untuk menarik perhatian dari depan, dan kamu. Lu Chen berpikir sejenak, lalu mengirim pesan ke Hall Master Pan untuk memberikan beberapa instruksi, dan kemudian naik ke atas dengan membawa pisau. Namun, Hall Master Pan tidak segera mengikuti. Dia menunggu suara perkelahian di lantai 2 lalu menyelinap menaiki tangga. Tidak hanya dia tetap low profile, dia juga mencoba yang terbaik untuk menggunakan perlindungan untuk menghindari tikungan. Lu Chen membunuh 2 iblis di lantai 2,
dan terus membunuh di lantai 3, sampai ke lantai 8. Setelah mencapai titik ini, tidak banyak iblis yang tersisa di tahap akhir dari orang suci abadi. Hanya 12 yang tersisa menjaga tangga, menghadapi Lu Chen. Tampaknya tidak ada jalan keluar dan mereka bersiap untuk pertarungan hidup dan mati. Namun, di antara ke-12 iblis ini, tidak ada Sadeng. Tidak ada keraguan bahwa Sadeng ada di lantai terakhir, menjaga ikan secara pribadi. Sadeng, apakah kamu berani melawanku sampai mati? Lu Chen berdiri dengan pedang di tangan, meraung mengguncang menara, menakuti musuh yang tersisa dan memprovokasi Sadeng. Jika kamu ingin melawanku dengan tegas, kamu harus lulus ujian ke-12 saudaraku terlebih dahulu. Benar saja, Lu Chen terpancing, dan suara marah Sadeng datang dari tangga di atas. Saudaraku, kekuatan tempur Lu Chen saat ini agak rumit, jangan bertarung denganku. Dia berbicara tentang seni bela diri, jangan bertarung dia 1 lawan 1. Wilayahnya terbatas dan dia hanya memiliki kekuatan bertarung dari orang suci yang abadi. Dia tidak boleh memiliki tubuh setingkat orang suci yang abadi instan. Petik 2. Bunuh. Setelah menerima bimbingan Sadeng, ke-12 iblis mempercayainya dan meraung serempak, bergegas menuju Lu Chen. Namun, satu hal yang Sadeng tidak ketahui adalah bahwa Lu Chen telah lama menempa tubuhnya dengan darah hewan. Tubuhnya super kuat dan tidak selemah yang dia duga. Menghadapi pengepungan 12 iblis Sein abadi tahap akhir, Lu Chen pasti terluka, tetapi dia masih bisa menahannya dengan gigi terkatup, dan tubuh abadinya tidak akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bum bum bum, suara perkelahian yang sengit terus terdengar dari dalam ruangan, mengguncang seluruh rumah besar. Benar saja, dinding rumah besar ini diperkuat secara khusus dan dapat menahan dampak pertempuran sengit, jika tidak maka dinding tersebut pasti sudah lama runtuh. Dengan satu musuh melawan banyak musuh, pertarungan Lu Chen lebih sulit dari yang diharapkan. Tampaknya di bawah pengaruh cedera yang sering terjadi, energi abadinya jelas tidak mencukupi, dan bahkan kekuatan pedangnya pun melemah. Lu Chen mengayunkan lebih dari 10 pedang, tetapi hanya membunuh 2 iblis, yang sangat tidak efisien. Apalagi salah satu iblis dipenggal kepalanya karena kesalahan menghindar, sedangkan iblis lainnya selamat dari serangan pisau dan harus ditusuk 2 kali berturut-turut untuk menyelesaikan masalah. Kekuatan tempur Lu Chen turun drastis, dan dia benar-benar berbeda dari aura tak terkalahkan yang dia miliki saat pertama kali memasuki rumah besar. Namun meskipun demikian, 10 iblis yang tersisa masih sangat takut pada Lu Chen, takut jika mereka tidak berhati-hati, kepala iblis akan diambil oleh pedang Lu Chen. 10 iblis mengepung Lu Chen dalam ketakutan, dan tentu saja mereka tidak dapat mencapai hasil yang baik. Mungkin tidak mudah menghadapi Lu Chen dalam waktu singkat. Jika tubuh fisik Lu Chen bisa tetap kuat, dia mungkin tidak akan kalah sampai akhir pertarungan, dan dia bahkan mungkin bisa membunuh ke-10 monster tersebut. Sialan, kamu benar-benar pecundang. Kondisi Lu Chen telah menurun drastis. Kamu masih tidak bisa menghadapinya. Benar-benar memalukan. Saat ini, Sadeng berjalan turun dari atas dengan pedang di tangan dan mengutuk. Dia di atas melihat medan perang di bawah. Ketika dia melihat bawahannya menghadap Lu Chen, mereka semua gemetar ketakutan dan merasa marah di dalam hatinya. Lu Chen terluka parah, kondisinya buruk, dan kekuatan pedangnya tidak terlalu bagus. Dengan begitu banyak orang yang masih tidak dapat mengirim Lu Chen ke surga dan kembali ke tahtanya, bagaimana dia bisa menanggungnya lebih lama lagi? Awalnya, Lu Chen bertarung habis-habisan dan membunuh sebagian besar anak buahnya. Kekuatan bertarungnya begitu kuat sehingga dia terintimidasi dan dia tidak lagi berencana bertarung dengan Lu Chen. Dia ingin kelompok orang terakhir mengepung Lu Chen, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, dan menggunakan lebih banyak orang untuk menindas beberapa orang untuk melihat apakah mereka dapat mengalahkan Lu Chen. Jika anak buahnya tidak bisa menghentikan Lu Chen, dia akan segera mengikat Yu Su dan memaksa Lu Chen pergi. Tetapi dia menemukan bahwa Lu Chen tidak dalam kondisi baik, jadi dia tidak buru-buru membawa ikan keluar. Sebaliknya, dia tetap berada di tangga untuk menyaksikan pertempuran. Akibatnya, monster-monster itu tidak hanya gagal membunuh Lu Chen, tetapi Lu Chen juga membunuh 2 di antaranya. Dia tidak tahan lagi dan langsung bergabung dalam pertempuran. Meskipun tubuh fisik Lu Chen tidak selemah yang dibayangkan, dia telah terluka parah dan kekuatan bertarungnya tidak cukup baik. Apalagi yang dia takuti, itu pasti ritme yang akan membunuhnya saat dia sakit. Terlebih lagi, dia adalah Immortal Sein tahap akhir yang sangat kuat,
hampir tak terkalahkan pada level yang sama, dan jauh lebih kuat daripada rata-rata Immortal Saint tahap akhir. Dia percaya bahwa selama dia keluar dari lapangan dan 10 bawahannya bekerja sama dengannya, situasinya pasti akan terbalik dan Lu Chen bisa dikalahkan. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia bisa membiarkan anak buahnya menahan Lu Chen untuk sementara waktu. Dia bisa naik ke atas dan mengikat ikan, dan dia juga bisa memeras Lu Chen. Sadeng, akhirnya aku menyerah. Tidak menyenangkan menyaksikan pertempuran di atas sana. Ketika Lu Chen melihat lampu pasir turun, dia segera melakukan tipuan dengan pedangnya dan melompat keluar dari lingkaran monster. Lalu dia tertawa dan berkata, sebenarnya, kamu seharusnya sudah turun sejak lama. Jika kamu melawanku sampai mati, kamu bisa menghindari kematian begitu banyak monster. Duel, kenapa dulu kamu tidak menantangku? Sekarang levelmu sudah meningkat, kamu datang untuk menantangku. Apa menurutmu aku akan menantangmu? Sadeng menatap kelima naga yang mengelilingi Lu Chen, dan bertanya. Dia memarahi dengan muram, keturunan 9 naganya memang sangat berbakat. Dia hanya berada di tahap tengah dari orang suci abadi. Dia bahkan tidak dapat menahan 40 tahap akhir abadi orang suci. Kekuatan tempurnya benar-benar tidak normal. Awalnya aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu telah membunuh begitu banyak orangku, dan aku bahkan tidak berpikir untuk pergi hidup-hidup malam ini. Petik 2. Tidak apa-apa jika kamu tidak berani bertarung sendirian. Jika kamu melepaskan ikannya, aku bisa melepaskanmu. Lu Chen menjawab seperti ini. Lu Chen, kamu benar-benar tidak beruntung. Tidak ada yang ingin pergi ke alam rahasia Miao Bo yang malang itu, tetapi Anda melakukan perjalanan dan menerobos ke Dewa Abadi. Sungguh sulit dipercaya. Lagi pula, aku agak mengagumimu. Aku menyembunyikan peskat itu begitu dalam dan kamu menemukannya. Metodemu cukup kuat, dan gelombang monster ini tidak terlalu dini atau terlambat, tapi itu terjadi saat ini. Aku benar-benar ragu kamu berkolusi dengan binatang peri di sana. Tapi lupakan saja, masalahnya sudah sampai pada titik ini, kekuatan bertarungmu tidak lagi cukup, kamu harus menerima saja nasibmu. Jangan pikirkan itu memancing lagi, aku akan menyatukan kembali kalian berdua, tapi tempatnya bukan di sini, tapi di neraka. Sadeng berkata sambil mencibir. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengirimku ke neraka, atau aku akan mengirimmu ke sial. Lu Chen mendengus, menahan rasa sakit di tubuhnya, mengangkat pisau panjangnya, dan bersiap-siap, ayo, kita pergi bersama. Entah kamu yang mati malam ini atau aku yang mati. Unggul, Sadeng tidak memimpin, tapi melambaikan tangannya untuk membiarkan 10 bawahannya pergi lebih dulu. Meskipun dia berakhir secara pribadi, dia masih waspada terhadap Lu Chen dan tidak ingin naik lebih dulu untuk menghindari kecelakaan. Lu Chen datang jauh-jauh dari pintu. 30 dari 40 bawahannya tewas di bawah pedang Lu Chen. Kekuatan bertarungnya sungguh luar biasa. Dia harus lebih mantap. Setelah 10 bawahan ini mengepung Lu Chen, melemahkannya sampai batas tertentu, dan bahkan memukuli Lu Chen hingga setengah mati, belum terlambat baginya untuk menemukan kesempatan untuk menyerang Lu Chen. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyerang dan memenggal kepala Lu Chen, dan itulah akhir masalahnya. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Lu Chen memang memiliki kekurangan energi abadi, dia menderita banyak luka, dan kondisinya memang menurun, tetapi kekuatan tempurnya bukanlah penurunan yang nyata, melainkan sebuah akting. Terlebih lagi, Lu Chen masih berpura-pura, hanya menggunakan tubuh tiraninya untuk melanjutkan, menahan pengepungan 10 monster. Tapi gaya pedang serangan balik Lu Chen adalah pedang pembunuh abadi yang ke-65. Ya, pedang ke-65 telah digunakan dalam pertempuran di sini, dan pedang ke-66 belum digunakan. Sengaja menunjukkan kelemahan untuk memikat seseorang dan memberikan kesempatan kepada Hallmaster Pan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Benar saja, Sadeng tidak bisa menahannya dan jatuh ke dalam perangkap. Namun, Sadeng baru saja dimasukkan ke dalam lubang dan belum waktunya menguburnya, jadi Lu Chen harus terus berpura-pura. Membunuh. Dengan bergabungnya Sadeng yang kuat dalam pertempuran, 10 iblis disegarkan, meraung serempak, dan menyerang ke arah Lu Chen. Penggal kepala yang abadi. Lu Chen mengayunkan pedang panjangnya dan menebas langsung, bertujuan untuk membunuh monster yang berlari di depannya. Pedang itu masih merupakan pedang ke-65. Itu bisa membunuh Immortal Saint tahap akhir biasa, tapi itu tidak cukup kuat untuk mengunci target dan tidak memiliki kekuatan membunuh.
Namun iblis itu tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengangkat pedangnya dan memblokir pedangnya dengan kuat, nyaris tidak bisa menahan kekuatan pedangnya. Ledakan, pedang itu bertabrakan, menimbulkan suara keras yang membuat seluruh rumah besar bergetar. Saat berikutnya, iblis itu tidak dapat menahan guncangan kuat dari pedang tersebut dan terlempar di tempat. Tapi Lu Chen tidak bergerak sama sekali, segera menyingkirkan pisaunya, mengarahkan ke iblis lain, dan menebas lagi.